akan sharing firman Tuhan. Nanti kita akan punya waktu untuk tenang di dalam hadirat Allah. Kita boleh melihat keberadaan kita dan kita nanti bisa bersyafaat bersama-sama untuk apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman. Saya kasih tema pendoa yang digerakkan oleh belas kasih Yesus. Ya, pendoa yang digerakkan oleh belas kasih Yesus. Ya, artinya saya percaya bahwa kalau kita berdoa, pasti doa itu terlebih dahulu ditaruh Allah melalui rohnya di dalam hati kita, di dalam batin kita. Kemudian doa itulah yang kita panjatkan kepada Allah. Makanya dikatakan di Alkitab, aku memberitahukan kamu jalan kehidupan. Sebagai seorang pendoa, kita benar-benar mencoba membuka hati kita selebar-lebarnya untuk roh Allah. Saya percaya apa yang kita doakan itu merupakan syafaat Bapa di sorga. Kita bersyafaat bersama Bapa. Artinya kerinduan Bapa yang saat ini yang dia ingin terjadi di tengah-tengah kita, itu pasti ditaruh di hati kita masing-masing. Karena dia Allah adalah Allah yang merindukan kegerakan, dia Allah adalah Allah yang merindukan melakukan sesuatu bagi umatnya. Satu-satunya cara untuk dia membatasi dirinya sama kita itu adalah melalui doa kita kepada dia. Dia bisa lakukan semuanya. Sebabnya kita pernah dengar bahwa dia hanya sejauh doa. Dia harus membatasi dirinya, kita yang datang kepada dia sebagai wujud kita bergantung kepada dia. Makanya kalau Bapak Ibu dengar doa Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami makanan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kita nggak minta berikanlah kami makanan 1 tahun? Tuhan sedang ajarkan kita untuk kita bergantung every day, every time, setiap hari, setiap waktu. Dia pengen seperti seorang Bapa dengan anaknya. Ada tergantung, dia senang kita bergantung sama dia. Hari ini saya rindu kita waktu berdoa. Doa yang digerakkan oleh belas kasih Yesus itu adalah doa yang lahir dari hati Bapa melalui rohnya ditaruh ke kita. Kemudian kita sepertinya ada satu pada waktu kita doa itu sepertinya keluar dan kita rasanya enggak tahan. Makanya dikatakan seperti wanita yang bersalin. Seorang pendoa itu harus bisa mengerti itu. Wanita yang bersalin, walaupun saya belum pernah bersalin, tapi nama saya Rosalin gitu. Saya nggak pernah bersalin sama sekali. Tapi pada waktu itu dikatakan seperti wanita bersalin, ada rasa yang ditaruh di dalam kandungan sebelum dia keluar. Itu seperti ada perasaan yang sakit gitu. Kenapa? Karena ada satu yang akan keluar, satu pribadi. Saya mau katakan pada waktu dikatakan wanita bersalin itu, ya pada waktu kita berdoa, kalau itu memang ditaruh Allah di dalam hidup kita, pasti kita nggak tahan karena itu merupakan tangisan Bapa juga. Jadi kita sedang bersepakat dengan Bapa. Artinya kita jangan asal berdoa, yang penting sekedar kalau pastor suka bilang, untuk siapanya kita berdoa? Untuk dipuji orang? Bukannya indahnya kata-kata. Tapi sekali lagi saya mau katakan lahir dari sebuah belas kasih. Belas kasih itu nanti kita akan belajar. Dengan singkat kita akan belajar ya Bapak Ibu ya. Ini enggak panjang karena kita akan lebih banyak. Nanti kita akan coba banyak praktek. Kita coba duduk di bawah kaki Tuhan. Nantikan Tuhan, gak usah buru-buru. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 37. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kalau kita baca perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan semua. Ya betul ya. Kalau dibaca, kalau kita lihat di atasnya, Yesus seorang bisu disembuhkan. Kemudian kalau kita lihat lagi, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kemudian kita lihat lagi di atasnya, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Artinya di ayat yang ke-35 ini ada satu situasi waktu Yesus sedang menyelesaikan banyak melakukan kesembuhan bagi banyak orang yang sakit. Dia di ayat yang ke-35 kita baca. Saya baca Bapak Ibu 35 sampai 37. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Melihat orang banyak itu, ini tema kita, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Nah, hari ini kita akan belajar dengan singkat Bapak Ibu. Apa yang bisa kita belajari dari ayat pasal yang ketiga, Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Yang pertama, bicara tentang seorang pendoa, orang yang menyampaikan isi hatinya, isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, kita sampaikan kepada Bapa. Itu adalah pendoa. Pendoa itu orang yang membangun hubungan. Doa itu katanya nafas, doa itu ngobrol, doa itu bicara. Namanya bicara, ada kalanya mendengar, ada kalanya diam. Makanya nanti kita akan lakukan itu. Jadi kalau ada orang berdoa ngoceh terus, kapan dia bisa dengar suara Tuhan? Suara Tuhan tentunya nanti didengar melalui kebenaran. Nah, apa yang bisa kita lihat? Bicara tentang pendoa, yang pertama, seorang pendoa itu harus memahami kehidupan orang sekitarnya, di sekitarnya. Ada orang-orang yang terlantar, ada orang-orang yang lelah di sekitar kita. Sekali lagi saya katakan, seorang pendoa, dia harus mengerti kondisi apa yang sementara ada di GKKD. Doanya nggak sembraut kemana-mana. Apa sih? Tentunya ini bicara tentang sebuah hubungan. Kalau saya sering berhubungan dengan seseorang, saya akan tahu apa maunya dia. Saya akan tahu apa yang dia nggak suka. Saya tahu apa yang dia nggak mau lakukan. Saya akan tahu apa makanan kesukaannya. Kenapa? Karena saya membangun hubungan. Bicara tentang seorang pendoa itu bicara tentang membangun hubungan, membangun relasi dengan Allah. Nah, karena kita sering membangun relasi, tentu saya bisa ngerti. Kenapa? Karena saya membangun relasi, jadi saya tahu ngerti apa sih yang Tuhan sedang mau kerjakan di GKKD ini. Jadi nggak bias, semuanya kita doain. Beda-beda, ada di gereja sana mungkin yang begini, ada yang di sini. Tapi Tuhan mau apa? Tapi yang jelas, kalau kita lihat bahwa di sekitar kita ada orang yang lelah, ada orang yang terlantar. Nanti kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-6, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa hatinya tergerak? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Yesus dia berkeliling dari desa ke kota, kata Alkitab. Bapak Ibu kalau lihat, setiap kali Yesus setiap kali melayani selalu ada kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu bicara tentang sesuatu yang dari dalam itu keluar. Jadi bukan keluar masuk ke dalam, enggak. Sesuatu yang ditaruh Bapa di dalam hati kita, kemudian itu yang kita sampaikan. Di sekitar orang-orang kita ada orang yang lelah, ada orang yang terlantar. Kita akan coba sedikit belajar aja. Dari bahasa asli dari Alkitab, orang terlantar dan terlelah ini dikatakan eskulmenoi ama erimmenoi. Bahasanya susah sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu di situ. Tapi eskulmenoi itu tadi di sini adalah lelah. Itu artinya berarti orang yang dipukul secara berulang-ulang. Ada sebuah ilustrasi di situ dikatakan domba. Domba kalau sering dipukul berulang-ulang dia akan mengalami kelelahan. Pukulan di sini bicara tentang masalah, problem, beban berat. Bapak Ibu percaya atau tidak, di sekitar kita ada orang-orang yang setiap hari bisa aja hidupnya mengalami pukulan demi pukulan. Dikatakan tadi kan domba, seperti domba yang lelah, domba yang terlantar. Ada orang-orang yang lelah di sekitar kita. Setiap hari itu dari bahasa aslinya itu dikatakan terpukul, karena dipukul itu ya capek. Siapapun kalau dipukuli badannya akan lelah, capek. Artinya di sini adalah ada masalah-masalah di mana orang-orang di sekitar dari gereja ini mungkin ada orang masalahnya finansial belum selesai, dia dapat sakitnya belum sembuh, rumah tangganya kacau,
rumah tangga belum selesai, ada lagi masalah, dipukuli dan akhirnya dia mengalami kelelahan. Bukan dia nggak percaya Tuhan. Disinilah peran kita para pendoa. Ada orang-orang yang lelah di sekitar kita, bukan menghakimi. Ini yang kita bawa. Kalau ini kita, itu dia. Di sini ada Tuhan, ada Roh Allah. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ada bagian keluarga kami, mereka mengalami kelelahan. Ada masalah rumah tangga, ada masalah anaknya sedang bermasalah, anaknya sedang mengalami problem. Engkau yang menjadi jawaban, engkau jadi kekuatan. Inilah peran pendoa yang digerakkan oleh belas kasihan. Bukan menghakimi, bukan menggosipin. Kalau kita ngaku sebagai pendoa, seorang pendoa itu harus bisa jaga mulutnya. Karena Allah akan menyampaikan rahasia-rahasia Allah ke dalam hidup kita. Kalau kita bocor mulut, doa yang lahir dari belas kasihan. Kenapa? Karena ada orang, Yesus melihat ada orang yang terlantar di sekitarnya. Ada yang lelah, orang yang dipukul tuh saban hari. Bapak Ibu, setiap hari ada orang yang setiap hari bisa putus harap. Ada orang yang setiap hari gak sanggup hidup. Ada orang begitu dengar kabar anaknya, aduh Tuhan, gak kuat Tuhan, gak sanggup, malu aku, mau dimana aku taruh muka aku di GKKD ini. Anakku berantakan, anakku dalam keadaan kacau. Orang yang begini butuh Roh Allah membangkitkan dia kembali. Inilah yang mau kita lakukan di sini. Ada orang-orang yang lelah, terpukul kala. Kemudian kata erimenoi berasal dari kata ripto, itu yang berarti terbengkalai. Ada orang yang tercerai berai, ada hidupnya yang terbengkalai. Dia seperti kayaknya sendiri. Dia merasanya aduh Tuhan, gak kuat lagi aku menjalani hidup. Bapak Ibu, kalau orang sedang seringkali dia sedang merasa kayak seorang diri, gak ada yang nemenin. Mungkin ada yang baru berduka, seringkali dia merasa gak bisa dimengerti sama orang. Kadang-kadang dia bisa nangis, kadang-kadang dia bisa kadang-kadang sepertinya dia sampai mungkin dia bilang udah aku gak mau lagi lah. Aku mungkin itu saat ini gak mau doa lagi. Walaupun saya mau bilang ini bukan kita bilang terima itu artinya itu biasa. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita bisa hidup seperti mengalami seperti itu. Gak peduli dia serohani apapun, dia bisa mengalami di mana dia bisa lelah. Dia bisa, makanya dikatakan Alkitab orang-orang yang menantikan Tuhan dia seperti Raja Wali. Dia bisa mengalami lelah, dia bisa mengalami letih, dia bisa mengalami kayaknya tercerai berai itu kayaknya dia merasa kayaknya tercerai berai itu kan kayak asing gitu. Kayak hidup, Bapak Ibu pernah merasa di tengah-tengah keramaian kayak sendiri aja? Pernah rasa? Iya. Bisa bayangin kalau bisnis kita kok kayaknya Tuhan kok gak pernah rubah ya, finansialku begini terus kayaknya masih. Kok bisnisku gak pernah ini ya? Itu bisa membuat kita kadang-kadang harus mempertanyakan. Tapi hari ini saya mau katakan, untuk itulah Yesus datang. Untuk orang-orang yang hidupnya mengalami yang tadi ini. Dia lelah dan terlantar. Terlantar itu tercerai berai. Kenapa dia terlantai? Tadi kita lihat. Apa yang terjadi sehingga Yesus tergerak oleh belas kasihan? Apa sih yang terjadi? Tadi dikatakan ada yang terlantar, ada yang lelah. Apa yang terjadi? Artinya kita biar tahu gini, apakah selama ini kita berdoa lahir dari belas kasihan atau itu cuma sekedar ya pokoknya pengen doain itu aja. Tapi kalau itu nggak menyangkut, kadang-kadang ada orang begini loh. Saya kasih contoh misalnya, ini karena kerjaan aku, doain lah. Tapi kalau itu nggak kerjaannya, dia nggak punya kepentingan di situ, dia nggak punya keuntungan di situ, dia nggak mau peduli. Saya mau katakan itu bukan doa yang lahir dari belas kasih Allah. Doa yang lahir dari belas kasih Allah itu merupakan hati Allah yang kita tangkap. Karena apa? Membangun relasi, hubungan dengan baca Alkitab, dengan kita duduk diam secara pribadi, kita ngerti. Saya percaya, saya nggak bisa bilang hal-hal rohani karena kita punya pengalaman masing-masing. Tapi yang saya tahu kadang-kadang kalau kita diam, kita bisa kayak lihat video, benar ya?
Kadang-kadang kita bisa lihat, dengar Tuhan kayaknya membawa satu ayat, kemudian itu ditaruh dalam pikiran kita. Masing-masing orang punya pengalaman, tapi yang bagi saya Tuhan kadang-kadang sering kita kayak nonton video, saya mau kadang begitu. Kadang-kadang Tuhan keluarin ayat. Kalau saya baca ayat, tadi pagi saya coba baca ayat, kemudian saya coba tenang, Tuhan mengajarkan sesuatu dalam hidup saya. Tuhan sampaikan sesuatu dalam hidup saya. Itu yang lahir dari belas kasih. Kenapa? Karena kita membangun hubungan. Kita ngerti apa yang maunya Tuhan. Melalui rohnya dia akan ajari kita. Nah, apa yang terjadi sehingga Yesus itu tergerak oleh belas kasihan? Yang pertama, ada situasi lelah. Dikatakan di ayat yang tadi saya baca, maka katanya kepada murid-murid yang 35, Yesus berkeliling mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit. 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa Yesus tergerak? Karena dikatakan di situ mereka lelah. Mereka lelah. Ada orang-orang yang lelah. Bapak Ibu, saya nggak tahu seberapa hebatnya, spektakulernya iman kita. Tapi saya mau bilang pasti satu hal. Pasti kita pernah lelah. Gak usah bohongi diri. Semakin kita membohongi diri kita, semakin kita nggak akan sulit mengalami kasih karunia Allah, anugerah Allah. Menyadari kapan saya bisa seutuhnya mengalami anugerah Allah. Waktu saya akui keberadaan saya, betapa terbatasnya tanpa Tuhan, betapa saya nggak bisa buat apa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lelah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti rindu, nanti pada waktu kita berdiam diri ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan aku lelah, Tuhan aku punya masalah Tuhan. Tuhan aku sebenarnya seperti rusa tadi, aku merindukan air-Mu. Aku pengen dekapanmu Tuhan. Aku pengen rangkulanmu. Aku pengen sepertinya aku sedang kehilangan arah. Aku pengen arahkan aku kembali. Lelah. Nanti kita mari jujur. Pada waktu kita jujur, lelah, disitulah anugerahnya akan Dia nyatakan. Kemudian kenapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Sama nanti kenapa kita berdoa dengan belas kasihan? Karena ada orang-orang yang lelah. Lelah di situ keletihan, cemas, terlantar. Yang kedua, karena orang terlantar itu terbaring gak berdaya karena kelelahan dan diabaikan. Tadi dikatakan di ayat yang ke-36, melihat orang banyak karena mereka lelah dan terlantar. Domba seperti, Tuhan kasih ilustrasi kenapa dikatakan terlantar. Mereka terlantar, lelahnya itu seperti domba yang tidak tergembalakan. Domba yang tidak tergembalakan, dia jalan sendiri, dia bergerak sendiri, sepertinya dia semua dia lakukan sendiri. Saya mau katakan hari ini, kalau keadaan kita seperti itu, ini waktu bagi kita untuk menggunakan momen itu, datang ke hadirat, ngomong sama Tuhan, dan izinkan belas kasih-Nya turun kepada kita. Pada saat kita mengakui itu, dan saya percaya dengan peka kita akan dengan cepat mendengar suara Allah. Tuhan mau apa, dan pada waktu kita bersyafaat, itu lahir dari belas kasih Allah. Lahir dari belas kasih Allah. Dikatakan kenapa? Terlantar, berbaring. Berbaring gak berdaya itu ibaratnya kalau tidur, kita tidur. Ini domba, tidur, lapar, gak dapat apa-apa, gak dikasih makan apa-apa. Gak ada gembalanya, dia sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah lihat, kenapa kata Tuhan kita ini seperti bejana di tangan sang penjunam. Ada masa di mana bejana itu, Tuhan gak pernah tinggali kita sendiri. Tapi kalau membuat bejana, satu kali waktu kalau bejana itu dibuat, ada kalanya sang pembuat setelah udah jadi-jadi itu akan diletakkan, biarkan. Ini kalau saya bilang bejana, ini diletakkan kalau bisa di api yang 100 derajat Celcius, supaya dia bisa lebih kuat, lebih kokoh. Dan pada waktu dia dibakar itu, waktu saya baca tentang pembuatan bejana, itu dia dibakar. Dan kalau bisa itu ada matahari yang, kalau dia nggak dibakar, dia ditaruh di matahari yang benar-benar terik banget. Itu baik buat dia. Dibiari dalam kesendirian, tanpa siapa-siapa, dia harus menikmati panas itu untuk membentuk dia. Dibiarin untuk apa? Supaya dia lebih kuat. Ada kalanya kita seperti sendiri. Gak usah bohong ya, ada kalanya kita seperti tadi supaya kita ngerti bahwa
Tuhan nggak pernah buat kita sendiri. Dengar baik ya. Ada kalanya kita merasa gitu. Kita merasa hanya Tuhan, tolong aku lah Tuhan, bantu. Yes. Kadang-kadang Tuhan harus sepertinya dia harus ajarin kita. Seperti bejana tadi. Di panas itu kalau bisa itu bejana ngomong panas, tahu nggak? Nggak kuat. Itu dia udah itu digesek lagi, ditaruh lagi, dibiarin lagi di 100 derajat Celcius. Tujuannya satu, supaya engkau makin peka dengan Tuhanmu dan makin mati dengan egomu. Kalau mau mendengar belas kasih Allah harus mati dengan ego. Selama saya masih berdiri di atas ego saya, itu yang menghalangi saya untuk dengan peka benar-benar mendengar dan memahami belas kasih Allah dalam Tuhan, di dalam hati saya. Kan hari ini kalau mau kita mau dengar suara Allah, nggak norak, nggak perlu norak. Dia Tuhan bukan yang norak, nggak harus norak. Kalau norak juga ya nggak apa-apa sih. Menurut saya mau Bapak Ibu gimana nggak masalah. Tapi menurut saya kalau kita mengenal siapa dia, dia pun bisa bicara dalam mungkin kita di perapian tadi. Mungkin rasanya mau keluar dari situ. Di tempat yang paling sulit yang tadi itu kita bengkalai, kita dibiarin, nggak ada seperti domba yang tidak punya gembala, dibiarin sendiri. Tapi itu baik buat kita. Supaya ego kita mati dan kita semakin ngerti bagaimana bergantung kepada dia. Kita ini kan manusia yang cenderung punya sombong, ego. Ego kita ini yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk lebih peka dengan dia. Hari ini kalau Bapak Ibu nanti mau menikmati doa, saya mau Bapak Ibu mau berekspresi, lepas egomu, lepas gengsimu. Kalau masih di dalam hadirat Tuhan kita masih gengsi, di mana lagi kita nggak gengsi? Saya kalau udah masuk hadirat Tuhan, saya mau berlutut, saya nggak peduli. Yang penting saya dengan Tuhan saya. Kalau saya mau nangis, saya nggak peduli dengan kanan kiri saya. Yang penting aku dengan Tuhanku, aku lebih hormat dia daripada semua orang. Nggak peduli penilaian orang bagaimana dengan saya. Yang penting sekali lagi, nggak norak juga. Tapi saya tahu dia adalah Bapa Allah yang hadir. Ayo sama-sama nanti nikmatin dan rasakan. Nggak perlu kayak gimana, dia tuh hadir. Waktu kita hadir, kalau Jokowi hadir di sini, ada orang yang nggak bisa menikmatin itu. Dia udah bisa hadir di sini, tapi ada orang yang bisa menikmati. Bapak Ibu saya mau bilang, itu sudah hadir di sini, dia Allah hadir di sini. Tapi ada orang yang nggak bisa menikmatin. Kenapa? Karena ego kita dan kesombongan kita. Kita doa pakai aksi-aksi. Oh, pokok tetap jaim, doa tetap begini. Wah, saya kadang-kadang lihat orang puji Tuhan itu masih tangannya masih di sini. Wih, keren juga ya. Ayo kita nanti kita kasih waktu ruang sama Tuhan. Selebar-lebarnya, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini hanya 3-4 layar aja. Seperti domba yang tidak tergembala. Ini yang terakhir. Tadi yang pertama, apa tadi yang pertama? Berdoalah kita dengan apa? Iya, belas kasihan. Belas kasihan itu artinya apa? Yang pertama kita memahami orang-orang di sekitar kita. Yuk para pendoa, berhenti menghakimi orang. Gak usah pilih jadi pendoa kalau kita kerjanya ngakimin orang, gosipin orang tuh senang banget. Gimana Tuhan mau menyampaikan rahasia-rahasianya? Kalau semua bocoran dapat dari pendoa. Kalau dibilang orang jangan ceritakan ya, peganglah jangan ceritakan. Itu pendoa. Karena banyak orang yang lelah. Ngomong sama pendoa digosipin, tambah lelahnya. Seharusnya pendoa tadi apa? Mengerti belas kasih Bapa, ngerti sekitarnya. Ya, di sini nggak ada. Ya. Yang kedua, orang yang berdoa dengan belas kasih, yang mengerti pendoa itu adalah mari kita sama-sama doa untuk kebangkitan gereja terjadi di GKKD ini. Iya. Kita perlu arahkan kebangkitan. Bapak Ibu, saya baca bukunya Rick Warren, dia bilang begini. Orang yang paling sulit digoyahkan itu adalah orang yang ngerti tujuan. Karena orang yang punya, saya kasih contoh, misalnya begini. Saya tujuannya mau ngambil ini nih, mau ambil kertas ini. Ya pada waktu saya mau ngambil kertas ini ada halangan nih, bisa ada jatuh, oke. Saya bisa ada lebih menarik ngambil handphone, tapi
Semenarik-menariknya ini karena tujuan saya itu, saya akan kembali sampai akhirnya, walaupun mungkin saya harus muter, jatuh, apa semua, mau muter kemari, karena orang punya tujuan, dia tahu mau ngapain. Dia akan kembali dan itu dia ambil. Setelah ambil, dia baru sadar, dia baru akan berkata, ya pekerjaanku udah, inilah tujuanku. Bapak Ibu sebagai pendoa kita harus bisa nangkep ini. Apa sih Tuhan mau atas GKKD di tahun 2023 ini? Apa spesifiknya apa? Biar nggak bias semuanya. Apa ini Tuhan mau arahkan apa? Kami mau minta kebangkitan apa yang mau kau kerjakan di 2023 ini. Sebelum tutup tahun ini masih ada 4 bulan lagi Tuhan. Bicara sama kami para pendoa. Setiap 2 kali seminggu kami berpuasa, kami rendahkan hati kami. Kami mau Tuhan. Kami mengerti hatimu, kami mengerti, kami punya belas kasih yang daripadamu. Kami paham kenapa GKKD ada di kota ini. Bicara sama kami. Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarang pukul. Tanpa arah, pukul aja. Gak punya strategi, pokoknya pukul aja. Hari ini apa tujuan kita? Orang yang berdoa dengan belas kasih, dia mengerti isi hati Allah. Mari kita doa untuk kebangkitan GKKD. Dikatakan gini, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita doa hari ini, bagaimana bisa terjadi kebangkitan? Dikatakan salah satu kesehatan gereja adalah, saya pernah baca tentang kesehatan gereja. Salah satu kesehatan gereja itu adalah kalau jemaatnya itu hampir di atas 50% melayani. Itu gereja yang sehat. Kalau pengikut di mana-mana banyak Bapak Ibu. Masuk surga, mati masuk surga yakin. Tapi orang yang ngerti tujuan, dia ini gak gampang digoyahkan, dia tahu mau ngapain. Dia tahu kenapa duduk di sini. Dia ngerti, dia pengen isi hati Tuhan. Dia pengen menangkap dengan jelas. Kita rindu, kita minta hari ini nanti sepakat Tuhan, kami minta tuaian. Kami minta penuai-penuai. Orang-orang yang tahu yang bukan sekedar jadi pelayan. Yang penting setiap hari Minggu ada ibadah jalan. Masih ada itu sampai saat ini. Tapi kita minta supaya terjadi kebangkitan. Apa yang kita minta? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Hari ini kita minta Tuhan kirimkan kami, para pekerja-pekerja. Berapa persen ini pelayan yang datang doa puasa? Benar gak sih? Berapa persen ini pelayan? 50% aja para pelayan yang hadir. Wah, dia ngerti arahnya ngapain. Kalau cuma ngisi hari Minggu Bapak Ibu, kita undang penulis di sini ini, performnya lebih oke. Tapi kita mau bergerak dengan belas kasih. Dalam bulan-bulan ini tema kita semua Roh Kudus. Wah, orang yang ngerti Roh Kudus itu hatinya itu lembut. Pastor tadi bilang pagi, ayo semua para pelayan, ayolah doa puasa, datanglah. Yang datang lu lagi gitu ya. Pastor tadi bilang ada di kalimat terakhir, jangan datang karena melayani. Kalau nggak melayani nggak datang doa puasa. Ada tadi ya, benar ya? Kayak gitu. Pasti orang yang nggak ngerti tujuan itu, diapai juga, dipelintir juga, dia nggak ngerti tujuan. Pokoknya dia pikir melayani sudah. Hari ini kita bareng-bareng doa sama, kita sepakat sama Tuhan. Tuhan, kasih kami pekerja yang ngerti tujuan dan isi hatimu. Sama-sama kita gumuli hari ini. Jadi gak usah kemana-mana nanti dulu doa kita bias. Ayo kita doai Tuhan, kami minta Tuhan pekerja-pekerja yang ngerti mau ngapain. Pekerja-pekerja yang nangkap isi hatimu. Pekerja-pekerja yang mengerti bagaimana apa yang Roh Kudus mau atas gereja ini. Kita baca yang terakhir sama-sama. Dua, iya. Bangkitlah.
Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Baca sama-sama yuk. Ini doa kita supaya terjadi kebangkitan di GKKD. Amin. Yuk kita baca bareng sama-sama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Kita mau lihat raja-raja. Kita mau lihat raja-raja datang ke gereja ini. Amin. Amin. Diperlukan para pelayan yang mengerti kehendak Allah, yang mau bangkit bersama. Yang mau mengerti Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku. Aku mau bangkit bersama-sama dengan seluruh gereja GKKD di Pekanbaru ini. Aku mau menangkap isi hatimu. Aku mau menangkap kebangkitan dan aku mau ada di dalam kebangkitan itu. Aku mau Tuhan. Kita doa lahir pelayan-pelayan seperti itu di tempat ini. Amin. Amin. Kita berdoa. Nanti Bapak Ibu pada waktu kita tenang, setelah nanti kita mau terakhir dari doa kita, saya minta Bapak Ibu coba, saya percaya Tuhan masih bisa bicara. Artinya gini, saya izinkan Bapak Ibu nanti pada waktu mungkin kita tenang, diam, kalau ada dapat sesuatu, ayatkah itu, apakah itu, coba sampaikan dengan baik, dengan tenang. Kalau dapat ayat ataupun mungkin tadi kan saya bilang ada kalanya Tuhan tuh seperti kayak video membuat sesuatu, silakan sampaikan dengan tertib, ya, supaya kita tahu bahwa Allah di tengah-tengah kita, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, dia bicara dan bergerak di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini buka hati kita. Saya berharap jangan datang dengan, kalau di dalam PL dikatakan jangan pernah datang dengan tangan kosong. Artinya berilah hatimu menjadi korban sehingga itu bisa dibakar, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan belas kasih dan tangisan Allah di dalam hati kita. Ya, yuk kita doa yuk. Ayo kita semuanya, Bapak Ibu mau berlutut kah, mau berdiri kah, silakan. Kita nikmati hadirat Allah. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama.